Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya dalam ungkapan Anies Baswedan di mata Najwa begitu ya. Dia mengatakan kenapa sih penegak hukum sekarang seolah-olah begitu lawannya ya yang diurus begitu kan. Lawannya yang disentuh begitu kan. Padahal ya junjungannya mereka begitu kan. Teman-temannya lah begitulah, anggaplah koalisinya lah begitu kan. Kok aman-aman aja begitu? Ada apa? Kata Anies Baswedan ya. Apakah hukum seperti ini begitu kan? Ini kritikan keras oleh Anies Baswedan kepada penguasa begitu kan ya. Ya, pada akhirnya kita lihat saja bagaimana dengan Pak Jokowi ya katanya ingin memperkuat ya KPK di situ begitu. Tapi pada akhirnya ujungnya lemah. Bagaimana dirempang? Seolah-olah hukum itu adalah ya tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan Anies Baswedan ya. Maka kalau Anies Baswedan ya menjadi presiden ya, hukum itu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar diterapkan oleh Anies Baswedan, baik mayoritas atau minoritas begitu kan. Kalau seperti ini kan kacau logika-logika mereka begitu kan. Padahal ini negara demokrasi loh begitu kan. Kenapa begitu ya? Ketika penegak hukum begitu kan ya, lalu kemudian karena memang junjungannya ya aman-aman aja di situ, ketika lawan-lawannya kok di sana sini diperas sana sini begitu kan ya, seolah-olah ada sesuatu begitu. Maka kenapa yang namanya keadilan itu sudah tidak berguna lagi kalau seperti ini terus begitu kan. Banyak kasus-kasus yang kemudian di koalisi ini begitu kan ya, di koalisi pemerintah yang seolah-olah aman-aman aja di situ begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana reaksi ini begitu ketika dikritik oleh habis-habisan oleh Anies Baswedan begitu kan. Bahkan ini kritikan dari netizen, Anies kritik penegak hukum tak setara, kawan tak tersentuh, musuh disentuh terus, kata Anies Baswedan. Bayangkan, yang berkomentar di sini begitu kan ya, banyak pendukung-pendukung Pak Ganjar di sini begitu ya. Kenapa begitu ya? Karena pada akhirnya begini, ketika Anies Baswedan menerapkan ini begitu, seolah-olah dia pada takut semua begitu kan. Ya, ini kelebihan bayar katanya begitu. Padahal Anies Baswedan begitu kan, ya sumur resapan, damkar, Formula E, semuanya disebut begitu. Padahal Anies Baswedan ingin memperkuat hukum kita begitu. Malah Indonesia, rakyatnya sendiri tidak mau begitu kan ya. Bahkan ini yang komen buzzer Ganjar semua. Wow, wow, wow. Luar biasa begitu ya. Hanya terjadi di rezim bobrok Wakanda, negara dikuasai para pengkhianat dan penjilatnya. Inilah yang harus kita perbaiki begitu bagi Anies Baswedan, ingin memperbaiki citra bangsa kita begitu kan. Kalau hukumnya itu sudah tidak boleh ya tidak boleh begitu kan. Kalau hukumnya begitu kan ya itu dipenjara ya dipenjara begitu. Kan kita kan melihat realitas dan perkembangan ini karena penguasa begitu kan ya. Mungkin karena teman koalisinya atau teman apa namanya dalam dunia pemerintah, maka aman-aman aja mereka begitu kan. Ini yang dikritik oleh Anies Baswedan, maka jangan sampai begitu ya. Penegak-penegak hukum itu begitu ada kong kali kong di dalamnya, ada permainan-permainan di dalamnya begitu kan. Contoh begitu seperti KPK ya. Ini contoh kecil saja begitu kan. Ini bukan contoh kecil sebenarnya begitu ya. Di dalam tubuh KPK itu bagaimana begitu? Ada asusila, ada korupsi dan sebagainya begitu kan. Bahkan ya dari jabatan dari Ketua Firly Bahuri itu sudah diperpanjang, tapi tetap aja lemah begitu KPK hari ini. Bagaimana tidak? Harun Masiku begitu kan ya. Karena ini PDIP berkoalisi dengan pemerintah, kok sampai saat ini kok tidak ada reaksi sama sekali sama Harun Masiku begitu. Katanya cerdas begitu, maksudnya katanya ini canggih dan sebagainya begitu. Kok tiba-tiba tidak ditangkap sama sekali begitu. Inilah pada hakikatnya Anies Baswedan menekankan bahwa ya penegak hukum itu ya harus memberikan satu apa namanya catatan, kalau ini sudah benar ya benar, kalau ini salah salah begitu, kalau korupsi korupsi. Maka jangan heran kalau Anies Baswedan begitu menginginkan bahwa korupsi yang ada di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia itu ditegakkan semaksimal mungkin. Karena apa? Bisa saja begitu kan ya. Mengapa saya yakin bisa Anies Baswedan dengan Caimin? Karena Anies Caimin ini disetir para ya kiai, para ulama, para santri dan rakyat begitu kan. Bisa saja begitu kan. Anies Baswedan sudah bercerita ya panjang di situ bagaimana ya para orang-orang kaya lalu kemudian ingin mendukung Anies Baswedan, takut di situ begitu. Itulah intinya begitu kan. Kalau orang-orang pada rezim ini lalu kemudian dipegang para oligarki begitu kan ya.
orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, maka aman-aman aja mereka begitu. Ya, santai-santai aja begitu kan. Disetir sana sini begitu kan ya. Para penjilat-penjilat negara, penjilat bangsa kita begitu kan, para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar ya seperti ini begitu kan. Tidak berkutik seorang presiden, baik Ganjar ataupun Prabowo begitu kan. Kalau itu ya dilakukan kalau sama aja dengan Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu sama aja karena memang dia di-endorse oleh Pak Jokowi tentunya ya. Dalam kalkulasi politik pasti tahulah mereka begitu ya. Ini indikasinya begitu. Airlangga datang ke acara Nasdem, langsung dipanggil kejaksaan terkait kasus CPO ya. Caimin deklarasi cawapres langsung dipanggil KPK terkait kasus 12 tahun lalu. Sementara Harun Masiku yang nggak ditangkap walaupun ya Habin terinformasi ada di Indonesia. Deto ya, Happy Hapsoro. Wah, banyak ini disebutkan begitu. Ada apa begitu kan ya. Jadi artinya ya orang-orang menyelidiki atau menangkap baik dari Kejagung atau KPK itu kan seharusnya karena ada dua alat bukti begitu kan. Yang saya tahu ini hari ini terkait dengan Harun Masiku kemana langkahnya mereka begitu. Katanya ya masih ada di Indonesia begitu kan. Tapi kan sayang begitu. Percuma kan berada di Indonesia kalau ujung-ujungnya ya seperti itu begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa ya kalau tidak tersentuh pada hukum ngapain juga begitu kan ya. Bahkan ini, Anies ya kritik penegak hukum tak setara, kawan tak tersentuh, musuh disentuh terus katanya begitu ya. Ini kritikan-kritikan luar biasa kepada Anies Baswedan. Maka para penegak-penegak hukum ya yang namanya keadilan itu benar-benar diterapkan begitu ya. Bakal calon presiden Anies Baswedan menilai saat ini penegak hukum ya di Indonesia masih ya timpang pananganan ya. Bahkan ya khusus kasus korupsi seharusnya kata Anies hukum yang berkeadilan tidak berjalan semestinya. Aparat yang seharusnya melakukan penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka kawan tak tersentuh, mereka lawan yang disentuh. Ya, kata Anies dalam program Mata Najwa on Stage ya. Dengan tema 3 baca pres ya, bicara tentang gagasan ya. Bahkan Anies menekankan ya pemberantasan rasuah ya seharusnya menjadi prioritas penting. Kasus hukum lain ya juga harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku kata Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan berpengalaman dalam dunia KPK begitu kan di situ pernah membantu KPK dan sebagainya. Ya seharusnya inilah polanya bahwa kenapa yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah tidak ada hari ini begitu ya. Sudah mati saya kira seperti itu begitu. Karena apa yang terjadi hari ini gimana begitu kan? Ya. Ya, masyarakat sudah paham. Bahkan di satu sisi yang mengatakan bahwa karena itu Anies menginginkan penegakan hukum menjadi prioritas saat dirinya menjadi presiden. Dia optimis bahwa penegak hukum yang sesuai aturan bisa menjalankan praktek korupsi tidak terjadi lagi. Bahkan penegak hukum tidak terjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintah tidak berjalan dengan baik. Ya, ini kritikan luar biasa ya. Ketika melihat sebuah pernyataan dari Anies Baswedan hari ini begitu, seolah-olah kenapa KPK ini kok lemah hari ini? Kenapa penegak-penegak hukum hari ini kok lemah? Karena sudah ya disusupi dengan berbagai kepentingan-kepentingan itu begitu ya. Perizinan ya dibebaskan di situ ya, dilegalkan. Banyak kejadian-kejadian seperti ini begitu ya. Biji nikel diangkut ya sudah berapa 5 juta ton begitu kan ya. Ini kan artinya apa? Artinya selama ini melihat dari perkembangan ini begitu kan. Seolah-olah negara begitu kan tidak hadir di situ. Kasus di Rempang bagaimana begitu kan. Seolah-olah penegara tidak hadir di situ begitu ya. Ya, karena pada hakikatnya banyak kepentingan-kepentingan dan oligarki yang memainkan peran penting di sini begitu ya. Ya, maka saya katakan selama para oligarki ya mencekam pada kelompok-kelompok rezim, kelompok-kelompok siapapun yang menjadi calon presiden, maka dia seorang presiden tidak bisa berkutik begitu siapapun. Yang saya lihat Anies Baswedan hari ini tidak seperti itu begitu kan. Malah dikontrol para ulama dan kiai. Lihat saja begitu narasi-narasi mereka, lihat saja ya realitas dan perkembangannya saja begitu. Maka saya semakin yakin karena saya melihat bahwa kenapa sih begitu kan ya. Saya ini harus memberikan kesempatan sebagai rakyat Indonesia begitu ya. Memberikan kesempatan kepada Anies Baswedan harus menjadi presiden begitu. Karena apa? Coba bayangkan Pak Ganjar dia 2 periode sudah seperti itu. Pak Prabowo ya
ya ujung-ujungnya ya seperti itu kepada Pak Jokowi. Kok Anies Baswedan berbeda dengan dua capres ini? Saya pribadi begitu kan ya, menggerakkan hati dan jiwa raga begitu ya, melihat potensi Anies Baswedan, oke lah, saya akan memberikan kesempatan kepada Anies Baswedan, apakah benar sesuai dengan pernyataannya, mulai dari hukum keadilan akan diterapkan, mulai kesejahteraan, mulai dari ekonomi, mulai dari ketimpangan, mulai ada kemajuan ya. Ini semuanya, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, semuanya akan diperbaiki oleh Anies Baswedan. Ya, sesuai dengan digaungkan perubahan. Perubahan itu bukan berarti untuk menggantikan ya merubah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tidak, tetapi perbaikan di situ begitu. Saya semakin yakin, wah, Anies Baswedan sangat luar biasa ternyata begitu. Kenapa tidak diberikan kesempatan untuk memimpin itu begitu, memimpin bangsa kita? Oke lah, saya sadar ya bahwa wah, ini harus memberikan kesempatan kepada orang ini begitu kan. Saya buktikan satu kesempatan kepada Anies Baswedan ya untuk menunjukkan bahwa bagaimana realitas dengan ucapan Anies Baswedan ya. Karena ini semakin menarik begitu kan. Ya, baru ketika Anies Baswedan sudah menjabat sebagai menjadi presiden begitu kan sudah kelihatan mana yang fakta dan mana yang tidak. Maka disinilah semuanya saya ingin mengajak kepada teman-teman ya, dimanapun kita berada, bergandengan tangan untuk bersama-sama untuk menunjukkan bahwa Anies Baswedan berikanlah kesempatan untuk menjadi presiden. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.